Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Aryastuti dengan NIM 22 11 03 17 17 dengan nomor urut 20 dari rombel 21. Di sini saya akan menjelaskan topik mengenai literasi digital di kalangan remaja. Literasi digital di kalangan remaja sangat penting, mengingat perkembangan teknologi informasi dan internet yang sangat pesat di era seperti sekarang. Literasi digital ini merujuk pada kemampuan seseorang dalam menggunakan, mengevaluasi, dan berpartisipasi dalam dunia digital. Berikut akan saya jelaskan mengenai beberapa aspek penting dalam literasi digital di kalangan remaja. Yang pertama, kesadaran tentang risiko online. Remaja perlu memahami risiko yang terkait dengan penggunaan internet dalam media sosial, seperti privasi dan keamanan data pribadi mereka, penipuan online, perundingan siber, dan konten yang tidak sesuai. Mereka perlu belajar untuk memilih atau memilah konten yang seharusnya mereka tonton dan konten yang tidak seharusnya mereka tonton. Karena dalam media sosial atau perkembangan internet yang seperti sekarang, ada konten yang seharusnya tidak mereka tonton dan yang harusnya mereka tonton. Karena dalam penggunaan media sosial ini ada batasan umurnya. Misalnya pada remaja yang masih pada anak yang masih di bawah umur. Mereka tidak diperbolehkan untuk menonton konten ataupun video yang mengandung unsur sara ataupun kekerasan. Dan yang kedua yaitu keterampilan pencarian informasi. Remaja harus dapat mencari informasi dengan efektif dan kritis melalui media sosial ataupun sumber internet lainnya. Mereka perlu belajar untuk memilih sumber yang dapat dipercayai, mengevaluasi kebenaran dan keandalan informasi tersebut, serta memahami pentingnya mencari sudut pandang yang beragam. Yang ketiga yaitu penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Remaja sering terlibat dalam penggunaan media sosial, sehingga penting bagi mereka untuk memahami etika dan aturan yang berlaku dalam menggunakan media sosial. Mereka perlu belajar tentang penggunaan yang aman, pengendalian diri dalam berbagai informasi, dan cara menghadapi konten yang tidak pantas atau menyakiti. Mereka perlu memperhatikan cara dalam mengupload atau membagikan sebuah video ataupun gambar dalam media sosial. Karena zaman sekarang ini sudah adanya atau sudah berlaku tentang Undang-Undang ITE atau tentang penggunaan teknologi. Jika mereka tidak bisa menggunakan media sosial mereka dengan baik ataupun mereka mengupload atau membagikan video yang tidak baik, maka akan dikenakan sanksi Undang-Undang ITE tersebut. Yang keempat yaitu mengenai pemahaman hak cipta dan kekayaan intelektual. Remaja perlu menyadari pentingnya menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual ketika menggunakan konten digital seperti musik, gambar, ataupun video. Mereka harus belajar tentang penggunaan yang sah dan memahami konsekuensi pelanggaran hak cipta. Yang kelima, ada kesadaran digital citizenship. Remaja perlu diajarkan tentang tanggung jawab dan etika dalam berpartisipasi dalam ruang digital. Mereka perlu memahami pentingnya menghormati keberagaman, menghindari perilaku yang merugikan orang lain, serta berkontribusi secara positif dalam komunitas online. Yang keenam yaitu keamanan dan privasi online. Remaja perlu mempelajari langkah-langkah untuk menjaga keamanan dan privasi mereka saat menggunakan internet, seperti pengaturan privasi pada akun media sosial, penggunaan kata sandi, agar nantinya media sosial kita ini tidak dapat dihack ataupun dibajak dengan orang lain. Karena di era sekarang ini maraknya kasus tentang hacker atau pembajakan akun media sosial. Maka dari itu penting bagi
kita untuk memahami penggunaan internet dengan baik, seperti mengatur atau menjaga privasi kata sandi akun media sosial kita. Dan yang terakhir ada etika dalam komunikasi digital. Remaja harus belajar mengenai etika dalam berkomunikasi secara online dengan orang yang mereka tidak kenal, termasuk menghindari penyebaran berita bohong atau hoaks. Mereka perlu diajarkan untuk caranya memahami berita mana yang harusnya kita pelajari dan berita mana yang seharusnya tidak kita percayai. Seperti yang dikatakan tadi, yaitu untuk menghindarkan berita hoaks, karena di era seperti sekarang ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita hoaks atau berita tidak benar. Misalnya seperti pelecehan, penghinaan, ataupun intimidasi. Mereka perlu memahami dampak dari kata-kata yang mereka keluarkan dan tindakan mereka terhadap orang lain di dalam dunia digital. Maka dari itu, penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, serta orang tua untuk mendukung literasi digital di kalangan remaja melalui pendidikan formal dan informal. Remaja perlu diberikan pelatihan, sumber daya, dan bimbingan. Saya sendiri pun sebagai remaja yang menggunakan media sosial atau internet juga perlu belajar mengenai bagaimana caranya menggunakan internet dengan baik, bagaimana caranya mencari informasi dengan baik, sehingga kita tidak mempercayai berita yang hoaks ataupun bohong yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekian pemaparan saya mengenai literasi digital di kalangan remaja. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.